Di balik indahnya rangkaian papan bunga yang sering kita jumpai di jalanan Batam, ada kisah ketekunan seorang ibu rumah tangga yang berhasil menjadikannya sebagai sumber penghidupan. Seperti apa kisah perjuangan dan harapannya? Berikut liputan Sapa UMKM merangkai asa di balik papan bunga. Pemirsa Batam TV, kembali lagi bersama saya Rizky Rahmadani di Sapa UMKM. Kali ini saya sudah berada di Metria Garden 1, tepatnya rumah karya Cahaya Floris. Yuk intip keseruan saya hanya di Sapa UMKM. UMKM Kepri, tangguh, kreatif, sukses bersama. Di tengah hiruk pikuk Batam sebagai kota industri dan perdagangan, ada kisah sederhana tentang seorang ibu rumah tangga yang berhasil menjadikan kreativitas sebagai sumber penghidupan. Berada di komplek perumahan Maitri Garden 1, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, lahirlah usaha papan bunga yang dikenal dengan nama Cahaya Floris. Usaha ini dimiliki Wiwin, seorang perempuan asal Siantar, Sumatera Utara yang menekuni dunia floris sejak 2014 silam. Dari usaha coba-coba, kini berkembang menjadi sumber rezeki. Semua ini bermula dari lingkungan sekitar dan dorongan orang-orang terdekatnya. Hampir semua perantau dari daerah asalnya sudah menekuni usaha pembuatan papan bunga ini. Dorongan itu kemudian menjadi langkah awal bagi Wiwin untuk serius membangun usaha papan bunga. Hingga akhirnya pada Februari 2014 lalu, Cahaya Floris resmi berdiri. Awalnya itu karena banyak satu kampung saya itu kerja ini jadi perangkai papan bunga kan di sini lah banyak toko gitu kan. Jadi adik saya itu ikut temennya. Jadi ada kayaknya dia senang gitu kan. Kita buka Kak gitu ya kan. Dari situlah teman-teman pada mendukung, ada support system lah udah gitu kan, mereka ayo Kak nggak apa-apa ikut, nanti kita bantu lah gitu. Itu sih awalnya dari teman-teman satu kampung. Menurutnya dalam usaha papan bunga, kreativitas adalah nyawa. Bentuk, warna, dan kerapihan menjadi daya tarik utamanya. Saat ini Cahaya Floris menurutnya fokus pada papan bunga model suyu. Namun untuk mengikuti tren, Wiwin tak segan menjalin kerjasama dengan floris lain. Kalau desain ini perangkai yang buat, perangkai yang punya kreativitas, mereka punya seninya mereka lah gitu kan, dibuat. Nanti kalau pemesan itu biasa biasa mereka kasih data, nama acara, pengirim itu aja gitu. Kebanyakan seperti itu. Paling sesekali sih ada permintaan seperti ini ya Bu, seperti ini, itu nggak selalu. Meski terlihat rumit, merangkai papan bunga bisa diselesaikannya dalam hitungan jam saja. Untuk satu papan bunga, ia mematok tarif Rp150.000. Dan papan gandeng, ia mematok tarif Rp280.000. Meski demikian, Wiwin mengaku ada tantangan tersendiri dalam menetapkan tarif, yakni kebijakan harga antar pelaku usaha papan bunga. Hambatannya sih dari harga itu dari 2015
2014 saya mendirikan itu, sampai sekarang susah untuk menaikkan gitu. Kita naikkan sedikit aja udah banyak yang, karena yang lain itu nggak ada peraturan resmi gitu. Peraturan ini yang bisa, yang teman-teman yang lain itu sama gitu ya kan. Jadi sesuka hati masing-masing gitu. Tak hanya soal harga, persoalan keamanan juga menjadi kendala. Dalam usaha papan bunga ini, menurut perempuan asal Siantar ini, pencurian besi penyangga papan bunga kerap terjadi. Sehingga harus ada koordinasi antar sesama pemilik usaha papan bunga untuk sama-sama monitor atau saling support, sehingga ketika ada masalah bisa langsung diatasi atau diinformasikan langsung. Hilang di lapangan, ada pencurian besinya, kakinya gitu kan pakai besi itu, itu kurang aman gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Kalau hujan jatuh itu alam ya, nggak bisa ini gitu. Tapi keamanan kadang kalau ini kurang lah gitu di lapangan. Memang perlu kita sih kadang ada juga sesama floris, kalau memang ada acara banyak gitu kan dan lama, buat orang untuk menjaga gitu, karena belakangan ini banyak terjadi nih pencurian gitu. Meski berawal dari lingkup kecil, kini pesanan Cahaya Floris merambah ke berbagai daerah. Terkadang Wiwin juga menerima orderan dari toko papan bunga dari luar daerah dengan sistem bagi hasil. Hal serupa juga pernah ia lakukan ketika menerima orderan di wilayah lain selain kota Batam. Kalau seluruh Batam, terus di luar kota juga ada beberapa kalangan kita gitu kan. Jadi kadang floris dari Jakarta, dari itu ada juga kita kerjasama gitu kan. Mereka ada orderan ke Batam sama kita. Dengan segala tantangan dan kendala yang dihadapi selama menjalankan usaha papan bunga ini, ada sejumlah harapan yang ia harapkan kepada pemerintah, seperti menetapkan rate harga yang sama bagi pelaku usaha papan bunga, mengadvokasikan pelatihan hingga bahan baku khususnya busa dan bunga yang terus mengalami kenaikan. Ya, pemerintah ikut, maksudnya turun tangan juga, supaya harga itu bisa sama gitu, supaya yang kita ada wadahnya gitu kan, dinaungi pemerintah supaya nggak ada floris. Kalau ada floris yang kita tahu gini, ada tindakan pemerintah untuk gimana gitu. Jadi sehat lah gitu kan, jadi harga bisa naik gitu kan juga, karena bunganya semakin naik, busanya, terus ininya kainnya itu kan naik terus tapi harganya nggak bisa naik. Itu sih. Keluhan yang disampaikan Wiwin ternyata juga menjadi perhatian anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin. Ia akan mendorong pemerintah daerah untuk membuat regulasi terkait standar harga papan bunga ini. Ia juga meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti setiap laporan dari pelaku usaha papan bunga ini, khususnya yang kehilangan bagian penyangga papan bunga atau kaki-kakinya yang terbuat dari besi. Saya mendapatkan informasi dari Cahaya Floris bahwa memang ada keberagaman terkait dengan harga. Jadi harga ini fluktuatif, ini ada yang murah, ada yang menengah, dan ada yang tinggi. Padahal papannya sama-sama 1 atau 2 papan. Nah, ini memang kami akan dorong supaya ada ketentuan regulasi terkait dengan standar harga untuk karangan bunga. Apabila ada hal-hal terjadi seperti kehilangan kaki-kaki papan bunga atau bahkan hilang papan bunganya, mohon untuk bisa ditindaklanjuti dan diberikan efek jerak kepada pelaku kejahatannya. Kemudian juga tentu pemerintah membuatkan regulasinya ke depannya. Wahyu juga akan berkoordinasi dengan beberapa perusahaan BUMN atau pihak swasta termasuk Bank Indonesia jika membutuhkan papan bunga bisa melibatkan Cahaya Floris milik Wiwin
sehingga usaha karangan bunga ini tetap eksis. Kami akan memberikan bantuan, dukungan terkait dengan promosi ke berbagai pihak, baik itu pihak pemerintah maupun pihak swasta. Jika membutuhkan papan bunga, ucapan, dan lain-lain, tentu bisa menghubungi yang sudah terkonfirmasi oleh Dinas KUKM dan Koperasi Provinsi Kepulauan Riau maupun kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Dari rangkaian cerita ini, jelaslah bahwa usaha papan bunga bukan sekedar bisnis, tetapi juga ruang kreativitas, kerjasama, dan perjuangan. Wiwin dengan cahaya floris menunjukkan bagaimana ketekunan bisa melahirkan karya yang indah, sekaligus memberi dampak ekonomi. Dan dengan dukungan regulasi serta perhatian dari pemerintah, harapan untuk menjadikan bisnis floris lebih sehat dan berdaya saing bukanlah sesuatu yang mustahil. Nah, pemirsa, cukup sekian untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode Sapa UMKM selanjutnya. UMKM Kepri, tangguh, kreatif, sukses bersama.